Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Frans Grovinay Baho, salah satu dosen program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah mikrobiologi merupakan mata kuliah wajib pada semester 4. Mata kuliah ini baru bisa diambil jika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah biokimia sebagai mata kuliah prasyarat. Mata kuliah mikrobiologi memiliki bobot sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah mikrobiologi merupakan mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar mikroorganisme dari mulai sejarah dan perkembangan ilmu mikrobiologi, struktur dan fungsi sel mikroorganisme, prokariot dan eukariotik, metabolisme mikroorganisme, genetika dan bioteknologi mikroorganisme, nutrisi dan perkembangan mikroorganisme. Mikroba merupakan organisme dengan populasi terbanyak di bumi. Dengan demikian, mikrobiologi menjadi ilmu yang penting untuk dipelajari karena mikroorganisme memiliki banyak peran di bumi, antara lain penyebab penyakit, dan ada juga yang berguna untuk pangan seperti probiotik ataupun agen fermentasi, sampai penghasil senyawa-senyawa bioaktif yang penting untuk manusia. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengambil mata kuliah mikrobiologi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengurutkan sejarah awal mula adanya ilmu mikrobiologi sampai dengan perkembangan hingga saat ini. 2. Mahasiswa mampu membandingkan struktur dan fungsi sel prokariotik dan eukariotik. 3. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan fisiologis dan metabolisme mikroba. 4. Mahasiswa mampu menganalisis genetika mikroba dan memecahkan masalah pada bidang kesehatan, pertanian, industri, dan bioteknologi mikroba. 5. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan pertumbuhan dan nutrisi mikroorganisme. 6. Mahasiswa mampu menganalisis ekologi mikroba dan simbiosis mikroba. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memperjelas peran mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran yang dibagi menjadi beberapa topik besar, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan ilmu mikrobiologi, 2. Struktur dan fungsi prokariotik dan eukariotik, 3. Metabolisme dan fisiologi mikroorganisme, 4. Genetika dan bioteknologi mikroorganisme, 5. Nutrisi dan pertumbuhan mikroorganisme, 6. Ekologi mikroorganisme, dan yang ketujuh, peran dari mikroorganisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun metode yang pertama adalah metode delivery. Dalam mata kuliah ini, saya menyampaikan materi kuliah menggunakan media presentasi seperti PowerPoint. Untuk membuat materi kuliah lebih terstruktur, saya menggunakan sumber buku dari buku berjudul Microbiology oleh Prescott, Microbiology and Introduction oleh Tortora, Microbiology Principles and Exploration oleh Jack Klein, dan buku terjemahan berjudul Dasar-dasar Mikrobiologi oleh Pelzar. Selanjutnya yaitu metode interaction. Pada metode ini, saya menerapkan kuliah yang seinteraktif mungkin.
dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran agar dapat melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya juga memberikan case study tentang masalah terbaru agar mahasiswa dapat memahami perkembangan ilmu mikrobiologi terkini. Kemudian saya menerapkan think, pair, and share, yaitu membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok dan berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Metode yang ketiga adalah assessment. Metode ini merupakan cara saya melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menyampaikan kontrak kuliah dengan menjelaskan tentang bobot penilaian. Untuk bobot nilai yang saya buat, yaitu 50% pembelajaran proyek berbasis kelompok atau yang disebut team-based project yang terintegrasi dalam kegiatan praktikum di laboratorium, 10% penugasan, 20% ujian tengah semester atau UTS, dan 20% ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran real yang saya lakukan di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang genetika dan bioteknologi mikroba. Nah, hari ini kita akan bahas atau diskusikan tentang pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Ya. Oke. Di sini ada yang tahu apa arti dari atau makna dari pertumbuhan? Ada yang bisa jawab? Pertumbuhan itu kira-kira apa sih? Gitu. Perkembangan. Ya, boleh. Nggak salah ya. Terus? Proses pertambahannya ukuran satu organisme. Oke, pertambahannya ukuran atau volume ya. Ya, semuanya benar ya. Oke, jadi pertumbuhan itu kalau di organisme yang kompleks, besar, katakanlah hewan, tumbuhan, itu diartikan sebagai pertambahan massa atau volume dari sel, seperti ya, bertambah tinggi, bertambah besar. Nah, kalau mikroorganisme agak beda, gitu ya. Kalau mikroorganisme dia lebih pertambahan jumlah koloni. Nah, itu bedanya. Selain itu juga pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Ya. Jadi kalau organisme yang tingkat tinggi, yang multiseluler, dia bertambah besar, ya kan? Tanaman bertambah tinggi. Kalau mikroorganisme, dia bertambahnya jumlah sel, ya. Nah, penambahan jumlah sel ini tentunya mungkin sudah pada tahu ya dari materi sebelumnya, itu bertumbuh secara melakukan pembelahan biner. Tahu ya, pembelahan biner artinya dari satu sel menjadi dua sel, begitu ya. Dari 2 sel jadi 4 sel, 4 jadi 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, pertumbuhan mikroorganisme tentu bisa diukur dengan mengukur apa? Pertambahannya atau bertambahnya biomasa atau jumlah sel itu sendiri. Ya, kalau tanaman kan bagaimana kita tahu kalau tanaman itu bertumbuh? Dia pasti tambah tinggi. Buahnya tumbuh, bunga, buah gitu ya. Nah, kalau mikroba dia hanya pertambahan jumlah atau biomasa dari sel itu sendiri, gitu ya. Jadi sudah paham sampai sini ya? Oke, biar kita lanjut. Nah, mikroorganisme itu melakukan pembelahan ya untuk bertumbuh ya dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 menjadi 8, itu tentu butuh waktu. Ya. Nah, ada yang disebut dengan istilah waktu generasi. Nah, waktu generasi ini adalah selang waktu atau waktu yang dibutuhkan oleh mikroba
untuk membelah. Ya, misalnya nih, dari satu sel menjadi 2 sel, itu berapa sih waktunya? Dari 2 menjadi 4, nah berapa waktunya? Itu yang disebut dengan waktu generasi. Jadi kalau kita artikan, waktu generasi itu adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh sel bakteri untuk membelah. Ya. Nah, waktu generasi ini juga memiliki setiap spesies bakteri punya waktu generasi masing-masing. Jadi beda spesies, beda juga waktu generasinya, gitu ya. Misal E. coli itu memiliki waktu generasi 15 sampai 20 menit. Jadi setiap 15 sampai 20 menit dia membelah. Selalu membelah, ya kan? 15 menit membelah, 15 menit kemudian membelah. Nah, itu yang disebut dengan waktu generasi. Ya. Nah, bisa dibayangkan kan? Ya kan? Berapa jumlah sel E. coli dalam waktu 1 jam? Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, jadi setiap 15 menit dia membelah, ya kalau 1 jam berapa tuh ya? Nah, tinggal dihitung saja. Kita bisa menghitungnya. Nah, ini di sini ada gambar ya, yang mana ini pengamatan di bawah mikroskop ya, yang mana di gambar A ini sel mula-mula atau sel awal bakteri ini hanya 1, tapi selang waktu tertentu sudah banyak seperti ini. Kemudian selang waktu tertentu lagi yang lebih lama bertambah banyak seperti ini. Nah, ini bukti kalau mikroorganisme itu bertumbuh, ya kan? Bertumbuh dengan bertambahnya jumlah sel, ya. Oke, tadi di awal kita sudah bicara tentang pembelahan sel bakteri. Jadi sel bakteri itu membelah atau bereproduksi dengan cara pembelahan biner, gitu ya, pembelahan biner. Jadi dari 1 sel menjadi 2 sel yang identik, ya, yang identik. Nah, bakteri atau prokariot lainnya, termasuk Archaeobacteria, ya, atau arke, itu tumbuh dengan cara sama, membelah biner, ya. Nah, pembelahan biner ini tentu punya proses, punya tahapan, ya. Jadi sebelum sel bakteri itu membelah biner, tentu dia harus mempersiapkan dulu kan dirinya sebelum dibelah, benar nggak? Ya. Nggak mungkin belum ada persiapan langsung dibelah gitu ya, nggak bisa. Jadi harus ada persiapan dulu. Nah, persiapannya apa? Tentu dia harus mereplikasikan DNA-nya, kromosomnya harus direplikasi dulu. Buat apa? Untuk membagi nanti satu di sel yang satunya lagi hasil replikasinya di sel yang lain, hasilnya gitu ya. Nah, jadi dia harus direplikasikan dulu. Nah, di proses ini tentu proses replikasi dan enzim-enzim dalam replikasi itu aktif dan bekerja, ya. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi dari gambar ini ya. Dari mula-mula dia akan mereplikasikan DNA-nya, kemudian setelah DNA-nya tereplikasi, ya, menjadi 2. Nah, di sini kalau kita lihat dinding selnya ini akan membentuk yang namanya pembelahan, ya. Jadi dinding sel di sini akan disintesis untuk memisahkan sel yang satu dengan sel yang lainnya, ya. Dinding sel bakteri tahu ya? Tahu. Dari apa? Peptidoglikan. Peptidoglikan. Nah, jadi peptidoglikan ini setelah selesai bereplikasi DNA, peptidoglikannya disintesis. Nah, kemudian peptidoglikan tersebut disintesis dan terbentuklah ya peptidoglikan yang utuh dalam untuk memisahkan kedua sel yang sudah siap membelah secara biner.
ya. Kemudian sel berpisah dan membelah secara biner dengan dua sel yang sama identiknya, gitu ya. Nah, proses ini juga sudah pernah diamati oleh peneliti di bawah mikroskop elektron. Jadi di sini kelihatan di mana proses pembentukan atau sintesis dinding sel itu dimulai untuk memisahkan kedua sel tersebut, gitu ya. Nah, kita sudah paham kalau mikroorganisme itu atau mikroba itu bertumbuh secara pembelahan biner. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah visualisasi ya dari representasi pembelahan sel mikroba. Misal nih di sini. Jadi karena si mikroorganisme itu membelah secara biner, artinya membentuk dua sel yang identik, yang sama identiknya. Jadi kita simbolkan dia dengan pangkat ya, 2 pangkat berapa gitu ya, sesuai dengan tergantung nanti dia ada di generasi keberapa. Misal contoh misalnya populasi awal atau jumlah sel awal itu adalah 1, katakan 1 kayak yang ini tadi ya, di awal tadi 1, ini ya, kita tulis 1, ini kita visualisasi atau representasinya adalah 1 sel gitu ya. Nah, 1 ini kan 2 pangkat 0 ya, semua paham ya, 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, setelah dia membelah, dia kan menjadi 2 sel ya kan, yang identik. Nah, 2 ini adalah 2 pangkat 1. Artinya 1 ini apa? Generasi pertama. Nah, di generasi pertama dia menjadi 2 sel. Nah, kemudian masuk ke generasi kedua. Tentu 2 pangkat 2 adalah 4. Yang mana kalau kita lihat direpresentasikan menjadi 4 sel, ya. Kemudian generasi ketiga 2 pangkat 3 menjadi 8 sel, generasi keempat 2 pangkat 4 tentu jadi 16, generasi kelima jadi 32, begitu seterusnya sampai fase kematian mikroba. Ya, nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah, dari sini paham ya, kalau ternyata pertumbuhan mikroba itu ya, pertumbuhan mikroba itu bertumbuh secara eksponensial, benar ya? Eksponensial atau dia bertumbuh secara stabil, ya, secara mengikuti pola eksponensial, gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini, ya. Nah, kalau kita lihat tadi di slide yang sebelumnya itu ini adalah generasi pertama, artinya generasi awal, ya, belum ada pembelahan. Jadi di sini selnya masih katakanlah kalau 1, ya, jadi 2 pangkat 0. Kemudian ini generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai generasi ke N, atau disimbolkan 2 pangkat N. Ya kan, tergantung kita maunya generasi keberapa, gitu ya. Kalau ingin menghitung generasi ke-10 gimana? 2 pangkat 10. Ya udah dihitung saja 2 pangkat 10 berapa, gitu ya. Nah, kalau sudah begini, kalau sudah 2 pangkat N, berarti tadi kita bisa kan menghitung jumlah sel setelah pembelahan pada generasi tertentu dengan rumus, kalau kita simbolkan adalah jumlah sel akhir itu adalah X, berarti X sama dengan 2 pangkat N. Kalau kita ingin mengetahui jumlah sel pada generasi ke-8, ya berarti X-nya 2 pangkat 8. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jika sejumlah sel mikroba, atau kita lambangkan X0,
dikembangbiakkan selama waktu tertentu dalam medium pertumbuhan, maka sel akan membelah menjadi XT. Ya, maksudnya ini. Jadi kalau sel awal-awal atau sel mula-mulanya itu disimbolkan dengan X0, ya. Jumlah sel akhir pada selang waktu tertentu itu disimbolkan dengan XT. Ini hanya masalah simbol saja ya. Paham ya? Jadi kalau sel awal itu kita simbolkan X, sel akhir pada waktu tertentu XT, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Jika dinyatakan jumlah sel awal populasi adalah sebagai X0, maka dapat dihitung populasi akhirnya XT pada generasi tertentu dengan rumus seperti ini. Ya, XT sama dengan 2 pangkat N dikali X0. Gitu ya. Misalnya nih, jumlah sel awal adalah 10. Berapa sih jumlah sel akhir pada generasi keempat? Ya kan? Jadi tinggal masukin aja. 2 pangkat 4 dikali sel awal tadi berapa? 10. 2 pangkat 4, 32 kali 10. 320, ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini, ya. Nah, coba kita masukkan logaritma, ya, di kedua sisi ini, kedua sisi kanan dan kiri. Nah, ini simbolnya XT ya. Ini XT maksudnya XT. NI ini maksudnya adalah X0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, sekarang coba kita logaritmakan kedua sisi ya. Sisi yang XT kita logaritmakan, kemudian sisi yang 2N kali X0 kita logaritmakan ya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Log XT sama dengan log 2 pangkat N dikali X0. Atau masih ingat nggak aturan logaritma waktu SMA? Ya kan? Kalau ada pangkat di sini, ya pangkat ini, N ini, bisa kan kita buat di depan ya? Ya, sesuai dengan aturan logaritma kalau masih ingat ya di matematika SMA. Oke, bisa ya N-nya ke depan gitu. Nah, kalau ada perkalian logaritma log 2 dikali X0 itu kan sama dengan log 2 ditambah log X0. Betul ya? Sama ya. Oke, jadi persamaannya jadi seperti ini. Log XT sama dengan 2 kali log N kali log 2 ditambah log X0. Atau kalau kita tukar tempat, N-nya jadi ke depan, ya, generasinya jadi ke depan, sehingga persamaannya jadi seperti ini. N sama dengan log XT dikurang log X0 per log 2. Benar ya? Ya. Benar ya, log 2. Jadi lognya jadi ke bawah gitu ya. Karena kan N-nya sudah ke kiri, log XT-nya ke kanan, berarti yang ini jadi minus ya, jadi kurang. Oke, karena ini ini kali, kalau dia pindah ke kiri jadi pembagi. Ya. Nah, di mana N ini adalah jumlah generasi atau pembelahan yang terjadi. Berapa kali pembelahan yang terjadi pada waktu tertentu atau yang kita simbolkan tadi dengan T tadi. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya? Masih mudah dicerna ya? Oke. Coba kita lihat satu contoh di sini. Ya, satu contoh di mana yang ditanyakan adalah menghitung waktu pertumbuhan T. Ya, coba kita baca ya. Waktu yang diperlukan bakteri Bacillus megatherium untuk membentuk satu generasi adalah 30 menit. Berarti 30 menit itu apa? G, waktu generasi.
dari satu generasi itu G kan, waktu membelah. Berarti waktu generasinya adalah 30 menit. Oke, lanjut. Jumlah sel awal bakteri tersebut adalah 10 sel. Ya. Berarti apa nih yang 10? X0, betul ya. Oke, kita lanjut. Tentukanlah waktu yang diperlukan oleh bakteri tersebut pada saat jumlah selnya sudah mencapai 10 juta sel. Berarti 10 juta apa? XT, betul ya? XT. Berarti yang ditanya adalah waktu pertumbuhan ya, selama dia masih hidup, gitu ya. Oke, di sini ada catatan log 2 adalah 0,3 ya, kita bulatkan saja 0,3. Nah, sudah ada yang dapat jawabannya? Sudah. Siapa yang sudah dapat jawabannya? Oke, ya, silakan Cindy. Ya, baik Pak. Menurut saya pakai rumus yang langsung T per G sama dengan log XT dikurang log X0 per log 2 itu. Nah, di situ kan sudah kita ketahui kalau yang dicari itu waktu pertumbuhannya T. Nah, terus yang untuk G-nya itu sudah diketahui yaitu nilainya 30 menit karena membentuk satu generasi. Kemudian untuk log XT-nya itu yang jumlah sel mencapai 10 juta sel. Kemudian untuk log X0-nya itu kan 10 karena dia ada jumlah sel awalnya bakteri itu ada 10. Kemudian untuk log 2-nya itu 0,3. Jadi kita masukin dan didapat itu T-nya itu 600 menit. Didapat 600 menit karena kan T-nya yang kita cari. Nah, G-nya itu nilainya 30. Log XT-nya itu tadi 10 juta, itu tuh kalau di login jadi 7 dikurang 1, log X0 itu 10 kan, jadi 1 dibagi 0,3, hasilnya itu 6 dibagi 0,3 kemudian dikali sama 30 hasilnya 600 menit atau 600 menit atau 10 jam. Atau 10 jam. Terima Ya, kasih. benar ya. Jawabannya 600 menit atau 10 jam. Hasil plus. Oke. Demikianlah penjelasan saya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.